Kalau kita kemarin mengalami yang namanya wabah pandemi, yang dimana kita sulit untuk berkegiatan, bekerja, bahkan untuk berbelanja karena semuanya dibatasi. Tapi, kalian tahu nggak? Ternyata dulu pernah terjadi wabah aneh yang pernah menggemparkan dunia. Dan ini dia, 3 wabah aneh yang pernah mengguncangkan dunia. Menarik. Ayo kita bahas. Yang pertama ada wabah menari atau The Dancing Plague 1518. Pada tahun 1518, yaitu di kota Strasbourg, terjadi suatu wabah aneh yang dimana cukup mengguncangkan iman siapapun, yaitu Plague Dance. Nah, awalnya ini terjadi kepada seorang wanita yang bernama Frau Trovea. Ia tiba-tiba menari di jalanan tanpa diiringin musik. Nah, hal ini membuat orang-orang sekitarnya banyak yang melihat dan memikirkan hal aneh. Mungkin aja Frau Trovea ini terkena wabah, keracunan makanan, atau dia tuh terkena gangguan sihir gitu. Akan tetapi, selama berjam-jam, Frau Trovea tetap menari dan hal ini membuat orang-orang yang melihatnya merasa ketakutan dan merasa aneh. Mengapa ini orang menari di tengah jalan tanpa diiringi musik dan tidak pernah berhenti? Nah, setelah beberapa jam kemudian, ternyata Frau Trovea mengalami yang namanya itu kelelahan dan tiba-tiba dia berhenti menari dan tiba-tiba pingsan. Sebagaimana dikutip dari buku The Dance Manias of the Middle Age, Frau Trovea tidur selama berjam-jam. Dan kemudian ketika ia bangun, Frau Trovea melanjutkan tarian anehnya lagi sampai kakinya itu lecet dan sepatunya dibasahi oleh darah. Para warga sekitar yang melihat Frau Trovea menari selama berhari-hari akhirnya mengambil inisiatif untuk membawanya ke sebuah gereja untuk diobati. Namun sayang, semuanya sudah terlambat karena Frau Trovea akhirnya meninggal karena kelelahan. Setelah kasus Frau Trovea, terjadi kasus lain yaitu beberapa dari warga Strasbourg melakukan tarian aneh seperti yang dilakukan oleh Frau Trovea. 34 orang melakukan tarian aneh ini. Dan selang beberapa hari akhirnya makin meningkat jumlahnya yang tadinya 34 orang menjadi 400 orang. Bayangin 400 orang tiba-tiba menari di jalanan tanpa diiringin musik, itu hal yang cukup aneh. Dan cukup horor juga sebenarnya. Nah, akhirnya kan ketika terjadi masalah itu, otoritas keamanan melakukan tindakan keamanan untuk menertibkan keadaan. Akan tetapi, keadaan ini makin buruk. Akhirnya, dari otoritas keamanan ini melakukan langkah yang dimana menurutku itu cukup aneh gitu. Mereka membangun suatu panggung yang besar untuk orang-orang menari di atas. Dan mereka juga memanggil para musisi-musisi yang dimana mereka itu untuk mengiringi orang-orang yang menari tadi. Kejadian ini cukup menular dengan cepat. Ada beberapa orang yang menari sambil menangis, ada yang minta tolong, tapi mereka juga tidak bisa berhenti. Akhirnya mereka tetap menari terus sampai kakinya berdarah, dan banyak juga dari mereka itu terkena serangan jantung, kelelahan, dan sesak napas yang sangat ekstrim. Dan beberapa juga ada yang meninggal. Banyak juga orang yang berspekulasi mungkin saja ini terjadi karena keracunan makanan atau terkena ilmu sihir. Tapi sampai sekarang tidak pernah ditemukan jawabannya. Kejadian ini menciptakan ketakutan yang cukup mendalam kepada masyarakat, memicu banyak spekulasi yang dimana sampai sekarang pun belum ditemukan jawaban pastinya. Sleepy Hollow. Kalau tadi kita bahas tentang The Dancing Plague atau wabah menari, sekarang kita akan bahas wabah yang dimana memang cukup aneh juga, yaitu wabah tidur. Nah, kejadian ini pernah terjadi di suatu desa yang bernama Kalachi yang dimana itu bagian dari negara Kazakhstan. Desa ini tiba-tiba diserang oleh wabah aneh dan misterius. Hampir semua orang yang ada di desa tersebut tertidur dengan tiba-tiba dan sulit untuk dibangunkan kembali. Yang dimana fenomena ini akhirnya dinamakan Sleepy Hollow. Sebelum orang-orang terkena wabah ini, awalnya mereka itu mengalami beberapa gejala. Yang pertama, mereka akan merasakan kantuk yang luar biasa, sehingga membuat mereka tertidur dimanapun dan kapanpun. Entah mereka sedang bekerja, berkegiatan lain, atau sedang memasak, mereka akan tidur di situ. Dan durasi tidurnya bisa berlangsung beberapa jam, bahkan bisa berminggu-minggu. Setelah terbangun, penderitanya akan mengalami amnesia, mual, muntah, atau hal lainnya mungkin dirasakan seorang pemabuk gitu.
Masalahnya, wabah ini tidak terjadi hanya untuk manusia, akan tetapi terkena juga dampaknya kepada hewan peliharaan. Yang dimana beberapa hewan peliharaan seperti anjing, kucing, mungkin dari babi juga, mereka terkena dampaknya dan merasakan gejala yang serupa. Sekitar 150-160 orang dari total penduduk desa terjangkit wabah ini dari tahun 2012 sampai 2015. Banyak warga yang dievakuasi dari tempatnya karena mereka merasa takut akan dampak jangka panjang dan ketidakpastian penyebabnya. Dari penjelasan tadi, akhirnya muncul beberapa teori dan beberapa spekulasi yang menjelaskan tentang penyebaran wabah ini. Desa Kalachi dan Desa Krasnogorsk terletak dari bekas tambang uranium era Uni Soviet yang sudah lama ditinggalkan. Penelitian pemerintah Kazakhstan menyimpulkan bahwa peningkatan kadar karbon monoksida dan hidrokarbon di udara akibat tambang yang tergenang air menyebabkan kadar oksigen turun drastis sehingga memicu gejala ekstrim. Teori lain menyebutkan bahwa adanya kontaminasi kepada air yang ada di bawah tanah oleh bahan kimia berbahaya yang digunakan untuk keperluan militer di masa lalu, meski tidak ditemukan zat spesifik yang bisa dikaitkan langsung dengan gejala yang muncul. Wabah tertawa. Pada tahun 1962 di daerah Tanganyika yang sekarang menjadi Tanzania di Afrika Timur, terjadi fenomena luar biasa yang dikenal sebagai wabah tertawa atau Tanganyika Laughter Epidemic. Kejadian ini dimulai pada tanggal 30 sampai 31 Januari 1962 di sebuah sekolah asrama putri di Desa Kasasha di tepi barat Danau Victoria. Bermula dari 3 siswi yang tiba-tiba tertawa tanpa henti di kelas. Tawa ini bersifat menular. Dalam waktu singkat, 95 dari 159 siswi di sekolah tersebut ikut tertawa tak terkendali. Tawa ini bisa berlangsung selama berjam-jam, bahkan ada yang sampai 16 hari tertawa tidak berhenti-berhenti. Sekolah akhirnya ditutup pada tanggal 18 Maret 1962 dan para siswi dipulangkan ke desa masing-masing. Setelah dipulangkan, wabah menyebar ke desa-desa sekitar, termasuk Shamba dan ke sekolah lain di wilayah tersebut. Total, lebih dari 1.000 orang terjangkit wabah ini. Mayoritas yang terkena wabah ini adalah anak-anak dan perempuan remaja. Puncaknya, 14 sekolah akhirnya ditutup karena 60% dari siswanya terjangkit wabah ini. Dari kejadian ini, terjadi beberapa dampak yang cukup signifikan kepada orang-orang sekitar, yaitu aktivitas belajar mengajar lumpuh total, wabah menimbulkan kepanikan, kecemasan, dan kebingungan di masyarakat. Setelah terjadinya wabah ini, akhirnya banyak dari ilmuwan-ilmuwan medis datang untuk meneliti wabah ini. Peneliti medis tidak menemukan infeksi, racun, dan kelainan fisik pada korban. Tidak ditemukan zat berbahaya pada makanan dan lingkungan sekolah. Para ahli menyimpulkan bahwa wabah ini merupakan kasus psikologis yang menyebar secara kolektif akibat tekanan sosial dan stres. Setelah terjadi selama 18 bulan, akhirnya wabah ini menghilang secara perlahan. Hingga kini, wabah ini masih menjadi misteri yang menarik perhatian dunia. Oke guys, tadi adalah 3 wabah aneh yang pernah terjadi di dunia. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.